Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengagungkan seseorang, melihat seseorang itu bukan karena status sosialnya, tetapi yang dilihat oleh Rasulullah adalah karena ketaatannya dan amal yang dia lakukan. Pelajaran buat kita bahwa menjadi masyhur, menjadi populer di penduduk langit itu jauh lebih penting daripada di dunia. Ada orang yang begitu sangat populer, masyhur di dunia, terkenal, dia dihormati orang, tapi di langit tidak ada yang tahu. Tapi ada orang yang kemudian di dunia ini orangnya tidak banyak yang kenal, biasa-biasa saja, tetapi dia masyhur, populer di langit. Siapa yang terlindungi dari siksa kubur itu? Pertama, orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Ma min muslim yamutu yaumal jum'ah aw lailatul jum'ah illa waqahullahu fitnatal qabri, rawahu Tirmidzi. Kemudian meninggal karena penyakit perut. Kemudian yang ketiga mati syahid. Kemudian yang keempat saat menjaga perbatasan perang, dan orang yang terbiasa membaca surat Al-Mulk. Ya Rasul, apa yang aku baca saat memasuki pekuburan? Rasulullah menjawab pertanyaan Aisyah itu dengan mengatakan, Kuli assalam ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lalahikum. Kata insyaallah aku juga akan nyusul kalian. Itu mengingat dzikrul maut, supaya fase kehidupan kita di alam dunia ini yang masih diberi kesempatan oleh Allah betul-betul digunakan dengan sungguh-sungguh, sehingga ketika memasuki fase berikutnya di alam barzakh kita sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang eskatologi ini. Sekarang sampai ke alam barzakh. Alam barzakh. Sebelum kita bahas alam barzakh, maka saya sampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan larangan untuk mencela orang yang sudah mati, karena orang yang sudah mati itu sudah akan dapat balasan dari Allah. Jadi kita yang masih hidup, ketika sudah ada orang meninggal dunia itu gak usah mencela sudah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, rawahul Bukhari. Jadi hadis ini melarang kita untuk mencela orang-orang yang sudah mati, karena mereka sudah akan dapat balasan dari Allah. Artinya kita tidak usah perlu kepo lagi, sudah ada yang akan membalas, sudah ada yang mau ngurus gitu ya. Karena dengan mencela itu martabat orang yang sudah mati itu akan jatuh, bahkan nanti keluarganya itu akan menjadi tidak nyaman, menyakiti kerabatnya. Jadi betul-betul dilarang, jangan mencela orang yang sudah mati. Saat Ikrimah bin Abu Jahal itu masuk Islam, ketika masuk Islam itu kemudian ada banyak orang yang mengatakan, oh putranya musuh Allah sudah masuk Islam gitu kan, sudah masuk Islam. Dan itu ketika diadukan kepada Rasulullah SAW dilarang ya. Hanya jangan pernah kemudian mencela orang yang sudah meninggal dunia, karena itu akan menjatuhkan martabatnya orang yang sudah mati dan menyakiti keluarga yang ditinggalkan. Itu larangan benar itu ya. Dan secara umum memang Islam itu melarang orang untuk suka mencela ini.
Bahkan Imam Az-Zahabi itu memasukkan dosa besar yang ke-44 dari 72 dosa besar yang beliau tulis di dalam kitab Al-Kabairnya itu, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Jadi mencela seorang muslim itu merupakan kefasikan dan memeranginya merupakan kekafiran. Ini peringatan buat kita secara umum. Orang yang beriman itu sifatnya adalah tidak suka mencela. Abu Jurayy Jabir bin Sulaim itu bercerita pernah dinasihati oleh Rasulullah SAW untuk tidak mencela seseorang. La tasubbanna ahadan, pokoknya kamu jangan pernah mencela orang, pokoknya jangan pernah mencela orang. Fama sabatu ba'dahu hurra wala abda wala ba'ira wala syatan. Itu kata Abu Jurayy bin Sulaim itu. Ketika aku dapat nasihat dari Rasulullah untuk tidak mencela siapapun, maka sejak itu aku tidak pernah mencela seorang, baik itu orang merdeka, budak, onta, bahkan seekor kambing. Aku tidak pernah mencela. Setelah Rasulullah memberikan nasihat kepadaku untuk tidak mencela siapapun, aku sejak saat itu tidak pernah sedikit pun untuk mencela siapapun, bahkan binatang pun tidak pernah dicela. Nah, nasihat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ada dalam kitab Mawa'idus Sahabah itu, beliau menyatakan begini, lau syahirtu min kalbin hasitu an auhawwala kalban. Jika aku menghina seekor anjing sekalipun, aku takut akan dikutuk menjadi anjing. Luar biasanya akhlak seorang mukmin, seorang muslim itu tidak suka mencela. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an kemudian menyatakan, hatta seekor anjing pun itu aku takut untuk mencelanya, karena aku takut dikutuk menjadi anjing. Seperti itu. Kita memahami jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Quran surat Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Jadi kita tidak boleh untuk saling mencela, merendahkan, karena bisa jadi orang yang kita cela itu jauh lebih mulia dari kita. Ibrahim An-Nakha'i itu menyatakan begini, tidak ada yang menghalangiku dari mengucapkan kata kotor pada sesuatu yang aku benci, melainkan kekhawatiranku justru akan diuji dengan hal itu. Itu apa yang disampaikan oleh Ibrahim An-Nakha'i. Wajar sebenarnya saya itu mau berkata kotor pada sesuatu yang aku benci, tetapi kemudian aku khawatir dengan ucapanku nanti aku justru diuji dengan apa yang aku ucapkan itu. Ibnu Sirin juga dalam Saidul Khatirnya itu menyebutkan, aku pernah mencibir seseorang, mengatakan, hei orang bangkrut, maka aku mengalami kebangkrutan selama 20 tahun. Al-Hasan juga menyatakan, manusia mengatakan bahwa barang siapa yang menuduh saudaranya dengan satu dosa yang dia telah bertaubat dengan itu, maka tidaklah ia akan meninggal dunia, melainkan akan diuji seperti apa yang dia katakan dan tuduhkan itu. Ini mengingatkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Mu'adz bin Jabal itu, man ayyara akhahu bidzanbin lam yamut hatta ya'malahu. Siapa orang yang mencela, menghina saudaranya atas perbuatan dosa yang dia lakukan, maka dia tidak akan mati sampai dia akan melakukan hal yang sama. Naudzubillah. Jadi ayyara itu mencela untuk menjatuhkan atau menghina. Jadi kalau ada orang mencela, menghina untuk menjatuhkan dia dengan perbuatan dosa yang dia lakukan, maka tidak akan mati sampai kemudian juga melakukan hal yang sama. Naudzubillah. Makanya dilarang untuk mencela itu.
Apalagi kata Al-Hasan ini, kalau yang kita cela itu orangnya sudah bertobat, orangnya sudah selesai diterima taubatnya oleh Allah, kita tidak selesai-selesai mencela dia terus, dicela. Akhirnya bisa jadi kemudian akan ditimpakan dosa yang sama sebelum orang itu mati dengan tuduhannya. Jadi Islam itu begitu sangat hati-hati, memiliki akhlak yang luar biasa. Jangan suka mencela. Karena orang mukmin juga orang muslim itu bukan tipenya seperti itu. Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahis walal badi. Bukan orang mukmin itu orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji dan jorok bicaranya. Jamaah yang dirahmati Allah, bahkan akhlak Islam itu mengajarkan bukan hanya mencela kepada sesama manusia, ya. Bukan hanya mencela sesama manusia, bahkan kepada makhluk Allah yang lain pun dilarang. Di dalam hadis Rasulullah SAW misalnya dilarang untuk mencela binatang. La tasubbud dik fa innahu yuqidu lis-shalah. Jangan kamu mencela ayam pejantan, karena ayam jantan itu membangunkan orang untuk sholat, jadi membantu ketaatan. Jadi ketika berkokok itu ayam jantan, makanya jangan menghina. Itu binatang pun dilarang, apalagi sesama manusia. Orang sama binatang pun dilarang gitu. Larangan juga mencela angin. La tasubbur rih fa idza ra'aitum minha ma takrihuna faqulu Allahumma inna nas'aluka min ghairi hadhihi rih wa min khairi ma fihi wa min khairi ma ursilat bih wa na'udzubika min syarri hadhihi rih wa min syarri ma fiha wa min syarri ma ursilat bih. Jadi jangan mencela angin. Angin pun jangan dicela. Ini apa ini? Jadi berdoalah kepada Allah kalau ada angin itu yang kira-kira menurut kita ada sesuatu yang tidak biasanya, mohon kepada Allah agar mendapatkan kebaikan dari angin yang ada itu dan terhindar dari sesuatu yang tidak baik. Jangan mencela angin. Larangan juga jangan mencela waktu atau masa. La tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru. Jadi jangan mencela waktu. Wah, ini jangan. Jadi mencela masa atau waktu itu menisbatkan kesialan kepada waktu itu berarti menyakiti Allah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla yu'zini ibnu adam yasubbud dahr wa ana ad-dahru biyadil amr ukallibul laila wan nahar. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, anak Adam itu menyakitiku, yaitu dia mencela waktu atau masa, sedangkan aku adalah waktu, masa, yaitu segala urusan di tanganku. Aku membalikkan malam dan siang. Sampai pun ketika kita ada panas di tubuh kita, jangan mencela demam. Itu nasihat Nabi SAW pada Ummu Sa'ib yang lagi demam, la tasubbi al-humma fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabusal hadid. Jangan mencela demam, karena sesungguhnya dia menghapus dosa atau kesalahan anak Adam, sebagaimana tungku api kemudian membersihkan kotoran besi. Jamaah yang dirahmati Allah, ini penting buat kita. Ternyata Islam itu mengatur akhlak yang luar biasa. Jangankan kepada sesama mukmin, sesama muslim untuk tidak saling mencela, bahkan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain pun kita dilarang untuk mencela. Hati-hati. Makanya disebutkan tadi, jangan mencela orang yang sudah mati, karena Allah sudah akan mengurus itu. Kemudian jangan mencela orang yang berbuat dosa tertentu yang Allah sudah mengampuni dosa itu, kita tetap berada dalam hal semacam itu. Nanti bisa berakibat kita tidak akan mati kecuali mengalami dosa yang sama. Dia itu korup, dia itu ngambil punyanya orang, dia suka maling, dia suka macam-macam, dia suka main perempuan dan sebagainya.
Jangan mencela orang seperti itu. Doakan saja diampuni oleh Allah. Itu etika dan akhlak kita. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Jadi kalau orang sudah mati, kemarin sudah dibahas, sudah selesai. Ya, sudah Allah yang ngurus. Ya. Boleh berbicara orang yang mati itu hanya sekedarnya, sekedar yang diperlukan dan itu bermanfaat untuk sebuah pelajaran. Sekedarnya bermanfaat untuk sebuah pelajaran. Nah, ketika sudah memasuki alam berikutnya, yaitu alam barzah, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa fase kehidupan dunia kita ini atau kehidupan kita ini paling tidak secara umum ada 4, yaitu pertama adalah fase alam rahim pada saat ada di dalam kandungan, lalu kemudian yang kedua adalah fase di dunia yang sekarang kita jalani ini, lalu berikutnya adalah fase alam barzah, lalu berikutnya adalah fase alam akhirat. Tetapi ada yang kemudian menambahkan bahwa ada 6 fase, yaitu dimulai dari fase di mana kita tidak bisa disebut siapapun. Ya. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang atas manusia satu fase dari waktu, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Jadi ada yang menyatakan fase yang pertama, ya, sebelum alam rahim itu adalah fase di mana kita bukan siapa-siapa. Jadi setetes mani yang tidak punya nilai apa-apa. Nah, kemudian fase setelah akhirat, ada yang menyatakan fase kembali kepada Allah. Artinya pada saat sudah di akhirat itu tergantung Allah. Allah mau gulung lagi kita, tidak ada lagi manusia, itu terserah Allah. Itu fase yang ke-6. Ada yang berpendapat begitu. Tetapi secara umum kita meyakini bahwa paling tidak ada 4 fase yang kita alami. Fase pertama adalah alam rahim, lalu alam dunia yang kita sedang jalani ini, lalu kemudian alam barzah, dan lalu kemudian alam akhirat. Dan kita memahami kata barzah ini di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 yang sudah sering kita dengar. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla inna kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia, aku akan melakukan amal saleh yang sudah aku tinggalkan. Tapi itu kata Allah, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang hanya diucapkan saja. Dan di hadapan mereka sudah ada barzah. Barzah itu dinding pembatas sampai hari mereka kemudian dibangkitkan. Jadi kalau sudah di alam barzah itu atau alam kubur itu adalah dinding pembatas antara dunia dan akhirat. Artinya dia tidak bisa lagi kembali ke dunia dan dia belum ke fase akhirat sebelum kiamat. Jadi barzah itu dinding pembatas, ya, dinding pembatas. Jadi alam yang kita kenal dengan alam kubur itu. Kenapa disebutkan di dalam ayat itu akan melakukan amal soleh kalau seandainya bisa kembali? Karena memang di dalam hadis itu disebutkan bahwa saat manusia sudah mati, 3 hal yang mengikuti orang mati itu, 2 yang akan kembali dan 1 yang kemudian akan tetap bersama orang yang sudah mati itu. Yatba'ul mayyit salasa fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahid yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Jadi saat manusia itu mati, maka kemudian diikuti oleh 3 hal. 2 kemudian kembali pulang dan 1 hal yang kemudian ikut. 2 yang kembali itu adalah keluarganya dan hartanya. Lalu kemudian yang tetap bersama orang yang mati itu adalah amalnya. Maka disebutkan seandainya bisa kembali lagi ke dunia, orang yang ada di alam barzah itu akan melakukan amal-amal soleh yang ditinggalkan. Nah, kita memahami kemarin bahwa ruh yang sudah meninggal dunia itu paling tidak di kitab At-Tahwiyah itu disebutkan yang pertama, ruhnya para nabi dan rasul itu di Aliyin,
jadi tempat yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, para syuhada. Para syuhada itu ada di perut burung hijau yang berkelana di surga, seperti yang dia mau, ya, jalan kemana-mana. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang surat Ali Imran ayat 169, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ada ayat di dalam Al-Quran, jangan kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Ada juga di ayat yang lain yang menyatakan para syuhada itu tidak mati, itu masih hidup, ya. Artinya apa? Ketika ditanya kepada Rasulullah SAW tentang mereka itu, maka disebutkan Rasulullah SAW menjawab, arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin laha qanadil mu'allakatun bil arsh tasrahu minal jannah haitsu sa'at summa ta'wili ila tilkal qanadil. Ruh-ruh mereka para syuhada itu berada di perut burung hijau yang memiliki pelita-pelita tergantung di arsy. Ia berkelana ke surga seperti dia mau, lalu kemudian kembali ke pelita itu, jadi jalan terus seperti yang mau. Itu sudah nikmat. Jadi ruh-ruhnya orang-orang yang para syuhada itu berada di perut burung hijau di surga itu. Hanya ada yang kemudian syuhada yang tertahan untuk tidak masuk surga karena hutang. Ya, nanti ada penjelasan khusus tentang masalah hutang piutang ini, nanti bisa sudah direkam itu. Lalu kemudian bagaimana ruhnya orang-orang mukmin yang saleh itu juga disebutkan, inna nasamatul mu'min ta'irun ta'luku fi syajaratil jannah hatta yurji'allahu ila jazadi yaum yab'asuhu. Sesungguhnya ruh orang mukmin itu adalah burung yang bertengger di pohon surga hingga Allah mengembalikan ke jasadnya pada hari dibangkitkan. Jadi ruh-ruh orang mukmin yang baik itu adalah burung yang bertengger di pohon surga hingga nanti pada saatnya sudah kiamat baru kemudian dikembalikan ke jasadnya lagi. Nah, kemudian ruh orang-orang muslim yang berdosa disebutkan di kitab itu berbeda-beda berdasarkan golongan dan dosa yang diperbuat. Dijelaskan di situ ada yang tertahan di pintu surga, ada yang tertahan di kubur, ada yang berada di tungku panas, ya, para pezina itu, ada yang di sungai darah, ada yang berenang berbentur batu, dan kemudian ruhnya orang-orang kafir ada di bumi. Ibnu Qayyim menjelaskan ruh yang berada di bawah bumi tidak bisa naik ke atas, yaitu ruhnya orang-orang kafir. Nah, ini gambaran bagi orang yang sudah meninggal dunia. Sekarang kita akan jelaskan tentang alam barzah itu atau alam kubur secara umum, hal-hal yang berkaitan tentang alam barzah. Pertama, bahwa alam kubur itu atau alam barzah itu adalah persinggahan akhirat yang pertama. Diriwayatkan dari Hani radhiyallahu an, budak milik Utsman bin Affan, dia berkata begini, idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatahu faqila lahu tudkarul jannah wan nar fala tabki wa tabki min hadha faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal qabra awwalu manzilin min manazil akhirah fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'aitu mandara qad illa al-qabru afda'u minhu. Rawahu Ibnu Majah. Saat berdiri di makam, di pekuburan, Utsman bin Affan itu biasanya menangis. Jadi kalau di kuburan itu Utsman bin Affan itu suka menangis hingga jenggotnya itu basah dengan air matanya. Lalu kemudian Hani ini, budak dari Utsman bin Affan ini, bertanya,
kalau Tuhan diingatkan tentang surga dan neraka itu tidak menangis. Ketika diingatkan surga dan neraka tidak menangis engkau Tuhan. Tapi sementara ketika kamu berada di pekuburan, Tuhan kok menangis, Anda kok menangis? Maka kemudian Utsman berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kuburan itu adalah persinggahan awal akhirat yang pertama. Maka bila seseorang selamat, maka nanti dia akan lebih mudah lagi pada alam berikutnya. Namun bila seseorang itu tidak selamat pada saat di alam kubur, maka dia akan mengalami hal yang lebih mengerikan setelah ini. Lalu Utsman menyatakan, aku tidak melihat satu objek pemandangan yang paling mengerikan itu kecuali pekuburan. Jadi ini di dalam hadis ini disebutkan bahwa intinya kematian itu atau alam barzah itu merupakan persinggahan awal menuju alam akhirat, ya, persinggahan awal. Sehingga kemudian Utsman bin Affan pun menangis karena disitulah ditentukan kalau bisa selamat di alam barzah itu, maka akan lebih mudah nanti di alam akhirat. Namun bila di alam barzah sudah mengalami hal-hal yang mengerikan, maka justru akan jauh lebih mengerikan nanti pada saat di alam akhirat. Berikutnya yang menguatkan tentang masalah alam kubur ini sebagai persinggahan awal akhirat juga hadis yang sudah masyhur kita ketahui bersama, ketika Rasulullah SAW melewati dua pekuburan itu, beliau menyatakan sesungguhnya penghuni kubur ini sedang disiksa, namun mereka bukan disiksa oleh dosa besar, kata Rasulullah. Amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah wa amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min baulihi. Kata beliau, salah satunya karena suka mengadu domba, namimah, dan kemudian satunya lagi karena tidak menjaga kesucian setelah dia buang air kecil atau pipis itu. Lalu beliau mengambil pelepah kurma yang masih basah dan membelahnya menjadi dua, lalu menancapkan ke kuburan masing-masing. Mereka bertanya, ya Rasulullah, kenapa kamu lakukan ini? Maka lalu kemudian menjawab beliau, agar diringankan siksa keduanya selama belum kering. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ini menunjukkan bahwa ada orang yang kemudian disiksa di kuburan itu gara-gara bukan persoalan dosa besar, itu adalah persoalan yang seolah-olah itu remeh-temeh, apalagi kemudian dosa-dosa yang lain. Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali itu dalam Ahwalul Qabrinya itu menerangkan begini, kenapa kemudian di situ disebutkan dosa tentang namimah dan tentang tidak bersucinya setelah buang air kecil itu, karena memang alam barzah itu merupakan awal menuju alam akhirat. Nanti di akhirat akan ditanyakan tentang hak Allah dan hak hamba itu. Hak Allah yang pertama akan ditanya adalah masalah sholat, dan hak hamba yang akan nanti ditanya di akhirat itu adalah pertumpahan darah atau pembunuhan. Dan ternyata dua dosa atau kesalahan yang disebutkan oleh Rasulullah di alam barzah itu adalah merupakan awal menuju dua hal itu. Sholat yang akan ditanya di alam akhirat itu awalnya adalah berbicara tentang kesucian, sedangkan pembunuhan yang akan ditanya pertama kali nanti di akhirat itu yang merupakan hak hamba, pertama kali itu sebabnya adalah karena suka mengadu domba sehingga terjadi permusuhan. Nah, itulah kemudian oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dikatakan kenapa dua dosa spesifik itu disebutkan, yaitu suka mengadu domba. Jadi namimah itu menyampaikan omongan orang supaya bertengkar atau supaya berkelahi gitu ya, bermusuhan. Itu awal terjadinya
pembunuhan, dan kemudian kalau kemudian tidak bersuci dari buang air kecil itu untuk awal menuju salat itu yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Kenapa? Karena memang alam barzah itu merupakan persinggahan awal sebelum akhirat atau tempat awal menuju akhirat. Yang kedua, Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang kegelapan kubur itu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, anna imra'atan sauda kanat takummul masjida aw syaban fawaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha aw anhu faqalu mata qala afala kuntum adantumuni qala faka'annahum saghar amraha aw amrahu faqala dulluni ala qabrihi fadulluhu fasalla alaiha summa qala inna hadhil kubur mamlu'atun zulmatun ala ahliha wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Rawahu Muslim. Di dalam hadis ini disebutkan ada seorang wanita hitam, atau juga ada yang menyatakan seorang pemuda, dia pekerjaannya adalah kanat takumul masjid. Kanat takumul masjid itu dia suka membersihkan masjid, membuang sampah yang ada di dalamnya. Nah, perempuan ini lalu kemudian ketika Rasulullah SAW tidak mendapatinya suatu saat, lalu ditanya, kemana ini? Kemana orang itu? Lalu kemudian para sahabat menjawab, sudah mati ya Rasulullah, meninggal dunia. Lalu Rasulullah menyatakan, kenapa kalian tidak memberitahuku? Mereka menjawab karena itu dianggap sepele gitu, takut mengganggu Rasulullah. Jadi orang perempuan ini yang biasa bersih-bersih masjid dan mengambil sampah di masjid itu, ini meninggal di malam hari, lalu kemudian oleh para sahabat dikuburkan langsung tanpa memberitahu Rasulullah, karena dianggap siapa sih dia gitu kan. Atau ada yang meriwayatkan ini adalah seorang pemuda, artinya orang laki-laki yang siapa sih dia gitu kan, jadi tidak perlu diberitahu sama Rasulullah. Nah, suatu saat Rasulullah kemudian kehilangan orang ini. Kemana ini? Sudah meninggal ya Rasulullah. Loh, kok enggak ngasih tahu aku, kata Rasulullah. Terus Rasulullah kemudian tanya, ayo tunjukkan di mana kuburannya. Lalu kemudian Rasulullah ditunjukkan kuburan orang ini, lalu kemudian Rasulullah salat di atas kuburannya itu, artinya Rasulullah salat jenazah di sana. Lalu kemudian Rasulullah menyatakan bahwa orang ini di kuburan ini penuh dengan kegelapan, penuh dengan kegelapan. Oleh karena itu terangilah dengan salat jenazah itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah kemudian di dalam hadis ini diceritakan paling tidak beberapa pelajaran selain mengajarkan kepada kita untuk kemudian memberitahu kepada kita bahwa kuburan itu gelap, kuburan itu menyesakkan dan sebagainya. Pelajaran juga bisa diambil pertama bahwa Rasulullah SAW itu mengagungkan seseorang, melihat seseorang itu bukan karena status sosialnya, tetapi yang dilihat oleh Rasulullah adalah karena ketaatannya dan amal yang dia lakukan. Hatta seorang pembersih masjid itu bukan hal yang sepele. Rasulullah perhatikan itu. Kalau sahabat menganggap itu hal-hal biasa, itu orang cuma bersih-bersih saja kerjaannya. Tapi buat Rasulullah, melihat bahwa seseorang itu tidak didasarkan pada status sosialnya, dia bukan siapa-siapa, bukan itu. Tapi Rasulullah menghargai orang-orang yang kemudian punya amal. Hatta seorang pembersih masjid saja yang dianggap sepele itu. Nah, juga disebutkan pelajaran di situ, wanita boleh bertugas untuk membersihkan masjid ya. Jadi pekerjaan seperti itu tidak hanya dimonopoli oleh kaum laki-laki. Artinya wanita pun boleh untuk beramal seperti itu, bersih-bersih masjid dan sebagainya. Membersihkan masjid dan menghilangkan sampah dari masjid itu adalah disyariatkan, jadi perlu dan penting ya. Alhamdulillah di tempat kita juga sudah ada tim atau bagian seksi yang menangani itu, jadi harus di manage itu ya, bukan hal yang biasa ya. Dan di hadis ini juga dijelaskan tentang sholat jenazah di atas makam
yang belum mensalati sebelum dimakamkan, karena itulah yang dilakukan oleh Nabi. Tapi ada ulama yang menyatakan selama itu tidak lama waktunya. Tapi kalau sudah lama maka tidak perlu lagi. Ya, kalau sudah lama tidak perlu lagi, karena sudah ada yang mensalatkan sebelumnya. Namun kalau masih beberapa waktu, lalu kemudian baru tahu, lalu kemudian salat di sana, itu dibolehkan. Nah, berikutnya yang luar biasa lagi, yang ini merupakan akhlak dari Rasulullah SAW. Rasulullah itu begitu sangat memperhatikan umatnya. Perhatiannya luar biasa. Kemana ini orang ini? Kemana ini yang biasanya ini? Rasulullah sangat perhatian. Nah, bagaimana dengan kita? Kita ini kadang-kadang tidak terlalu perhatian. Jangankan belum apa-apa, masih ada saja tidak diperhatikan. Istrinya tidak terlalu diperhatikan, anak-anaknya tidak terlalu diperhatikan, tetangganya tidak terlalu diperhatikan. Padahal Rasulullah mengajarkan kepada kita akhlak yang luar biasa, kepedulian yang luar biasa. Hatta Rasulullah menanyakan orang-orang seperti ini, bagaimana dengan kita? Kalau ada Pak Zawi itu pernah bercerita tentang seorang bapak yang bosan di rumahnya. Dia sering keluar, sumpek saya kalau di rumah katanya. Terus ditanya, Anda punya anak? Ya, punya. Kenapa sumpek katanya? Ya tidak tahu loh, pokoknya sumpek gitu kan. Coba perhatikan anakmu. Kamu sudah perhatikan pada anakmu? Tidak katanya. Ya saya lihat aja ada itu. Jangan seperti itu. Coba perhatikan anakmu. Saat dia tidur, perhatikan. Ternyata hidungnya mirip seperti kamu, telinganya mirip seperti kamu. Itulah nanti yang akan menjadi amal buat kamu ketika mendoakan buat kamu. Perhatikan. Waktu anakmu tidur, perhatikan, lalu doakan. Jangan hanya sekedar ketemu di rumah, perhatikan anakmu itu. Bukan hanya sekedar selesai ketemu dicium selesai, bukan. Perhatikan pada waktu tidur. Sama inilah ya Allah yang nanti akan meneruskan risalahku, meneruskan bagaimana keluarga ini. Didoakan, terus lihat kupingnya sama, mirip, cara jalannya, cara bicaranya, sehingga kemudian didoakan. Perhatikan anakmu saat makan, bukan hanya sekedar diberi makan. Saat makan perhatikan, ya Allah, kerja kerasku mencari uang sudah dimakan oleh keturunanku. Perhatikan, kamu akan kenyang. Perhatikan saat dia bermain, betapa sangat jujurnya dia tentang keadaan dia, jujur berkata kepada kamu. Kalau kamu memperhatikan sungguh-sungguh, maka kamu tidak akan banyak keluar. Kamu akan betah di rumah karena kamu memperhatikan betul. Selama ini kamu hanya seperti itu. Ini contoh bahwa Rasulullah SAW punya kepribadian yang luar biasa, sangat memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sedangkan kita, jangankan orang yang hilang, orang yang di sekitar kita, bahkan yang menjadi tanggung jawab kita, kita remehkan biasa saja, asal ada saja, tapi tidak pernah dengan hati kasih sayangnya. Jamaah yang dirahmati Allah, itu beberapa pelajaran dari kegelapan kubur yang disampaikan Rasulullah saat menanyakan seorang yang suka bersih-bersih masjid, ternyata sudah meninggal. Yang ketiga, bahwa kuburan atau alam barzah itu punya himpitan atau tekanan. Kubur itu memiliki tekanan yang dirasakan semua orang yang mati. Jadi himpitan atau tekanan semua orang nanti. Muslim, kafir, soleh, orang jahat, orang baik, orang jelek, laki, perempuan, tua atau muda, semuanya akan merasakan itu himpitan alam kubur itu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil qabri dha'tah, walau kana ahadun najam minha Sa'ad bin Mu'ad." Sungguh kuburan itu, kata Rasulullah, memiliki himpitan. Andai ada orang yang selamat dari himpitan itu, maka Sa'ad bin Mu'ad lah yang selamat. Artinya Rasulullah SAW memang menyatakan bahwa kuburan itu punya himpitan, jadi diremukkan, dihimpit, tidak peduli siapapun. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Lau naja ahadum min dammatil qabri la naja hadas sabi." Andai ada yang selamat dari himpitan kubur, tentu anak kecil itulah yang selamat. Jadi hanya anak-anak, hanya orang-orang yang soleh.
Jadi himpitan itu semuanya akan merasakan. Nah, menarik ketika Rasulullah menyatakan tentang Sa'ad bin Mu'adz, andaikan ada yang selamat dari himpitan kubur maka dia adalah Sa'ad bin Mu'adz. Siapa Sa'ad bin Mu'adz itu? Paling tidak Bapak dan Ibu bisa belajar tentang salah satu sahabat Rasulullah itu, Sa'ad bin Mu'adz. Dia masuk Islam umurnya 31 tahun dan meninggal menjadi syuhada itu pada umur 37 tahun. Cuma sekitar 7 tahun lebih. Tapi dia luar biasa, umurnya masih muda. Tapi Rasulullah menyatakan andaikan ada yang selamat dari himpitan kubur maka Sa'ad bin Mu'adz lah orangnya. Karena luar biasa. Bapak dan Ibu, pengorbanan Sa'ad bin Mu'adz ini sedikit saya sampaikan, luar biasa. Pada saat perang Uhud itu, jadi sudah ada kocar-kacir, ada beberapa yang kocar-kacir dalam umat Islam pada waktu itu, sebagian, maka yang menjaga dan melindungi Rasulullah itu adalah salah satunya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Jadi dari apapun dijaga oleh Sa'ad bin Mu'adz. Ini pengorbanan luar biasa dari seorang Sa'ad bin Mu'adz. Di perang Khandaq juga begitu, banyak jasa yang kemudian dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz ini. Sehingga kemudian Rasulullah menyatakan, andaikan ada orang yang bisa selamat dari himpitan kubur ini maka Sa'ad bin Mu'adz lah orangnya. Dan luar biasanya saat kemudian kena panah itu, sudah sakit itu, kemudian Rasulullah SAW yang kemudian menaruh kepalanya Mu'adz itu di atas pangkuan beliau, lalu mengatakan, ya Allah, sesungguhnya Sa'ad telah berjuang di jalanmu, dia percaya kepada Rasulmu dalam menunaikan kewajibannya, karena itu terimalah ruh Sa'ad dengan cara yang terbaik yang engkau menerima ruh dari hambamu. Itu doanya Rasulullah kepada Sa'ad bin Mu'adz ketika sudah mau meninggal itu, ketika sudah kena anak panah, luar biasa. Jadi ceritanya Abu Sa'id Al-Khudri itu, saat akulah orang yang menggali kubur, akulah yang menggali kuburnya Sa'ad bin Mu'adz ini, aku yang bersaksi bahwa setiap aku gali tanah itu harum sekali, harum sekali. Rasulullah SAW juga sampai menyatakan, karena kematian Sa'ad bin Mu'adz ini merupakan pukulan besar ya, musibah besar buat kaum muslimin. Tapi ketika Rasulullah menyatakan kematian Sa'ad ini membuat arsy bergetar, sehingga kemudian sahabat menjadi senang lagi, bersuka cita, walaupun ini musibah besar kematian Sa'ad bin Mu'adz. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan arsy berguncang ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia. Itu luar biasa ya, Sa'ad bin Mu'adz. Sehingga ini juga pelajaran buat kita bahwa menjadi masyhur, menjadi populer di penduduk langit itu jauh lebih penting daripada di dunia. Ada orang yang begitu sangat populer, masyhur di dunia, terkenal, dia dihormati orang, tapi di langit tidak ada yang tahu. Tapi ada orang yang kemudian di dunia ini orangnya tidak banyak yang kenal, biasa-biasa saja, tetapi dia masyhur, populer di langit. Insyaallah itulah yang kita cari sebenarnya, artinya ridha Allah, kemudian penduduk bumi, penduduk langit itu kemudian dikasih tahu oleh Allah, inilah orang yang hebat. Walaupun di dunia dia orangnya biasa-biasa saja. Malah orang-orang yang kemudian populer, terkenal, punya jabatan dan sebagainya, tidak ada apa-apanya. Nah, belajar dari itu bahwa kuburan itu punya himpitan atau tekanan kubur. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, bahwa di dalam kubur itu atau alam barzakh itu ada pertanyaan dan fitnah kubur ya. Jadi riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, saat ada wanita Yahudi bertanya, apakah kalian nanti akan ditanya di dalam kubur? Nabi SAW menjawab, innama tuftanu Yahud, itu hanya akan ditanya buat orang-orang Yahudi. Namun setelah beberapa hari kemudian, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi berkata kepada Aisyah, hal sa'arti annahu uhiya ilayya annakum tuftanuna fil kubur, apakah kamu merasa telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan ditanya dalam kubur? Aisyah lalu menjelaskan, sejak saat itu Rasulullah SAW, aku sering mendengar Rasulullah SAW selalu berdoa terlindung dari fitnah atau azab kubur. Nah, kita juga diajarkan oleh Rasulullah SAW pada saat kita nanti
berada di tasyahud akhir itu doanya adalah diajarkan kita untuk membaca doa agar kita kemudian terlindungi atau terjaga dari azab kubur. Nah, itu sering sudah kita baca. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu diantaranya. Itu menunjukkan bahwa memang akan ada pertanyaan-pertanyaan dalam kubur, juga akan ada fitnah di dalam kubur. Maka di dalam Quran surat Ibrahim ayat 27 itu disebutkan yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi fitnah kubur itu adalah ujian pertanyaan nanti di alam kubur. Pertanyaannya itu siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, itu diantaranya itu yang nanti akan ditanya di kubur itu. Siapa yang bertanya? Malaikat Mungkar dan Nangkir. Walaupun malaikat Mungkar dan Nangkir ini juga diperselisihkan. Ada yang menyatakan bukan namanya malaikat Mungkar dan Nangkir, tidak ada, itu tidak baik itu. Masa namanya malaikat tidak terpuji? Tapi kemudian disebut, ya, yang dimaksud Mungkar di situ adalah seseorang yang tidak pernah dikenal oleh mayit itu atau jenazah itu. Jadi tidak apa-apa. Ini hilaf saja tentang masalah nama dari malaikat yang bertanya. Sama seperti di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 25 saat Nabi Ibrahim kedatangan malaikat itu. Iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumum munkarun. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempat lalu mengucapkan salam, Ibrahim menjawab salam, kamu adalah orang yang tidak dikenal. Jadi mungkar itu maksudnya adalah malaikat yang memang tidak pernah dikenal oleh mayit itu. Jadi tidak apa-apa, memang namanya Mungkar dan Nangkir. Tapi ada yang menyatakan bukan itulah namanya itu. Tetapi yang jelas di kubur itu ada pertanyaan, ada fitnah kubur. Dan kemudian yang berikutnya adalah azab atau siksa kubur. Memang ini ada beberapa pendapat. Ada yang menyatakan azab atau siksa kubur itu memang ada. Cuma sifatnya adalah teror kepada jiwa atau teror kepada ruh saja. Ada yang menyatakan yang kedua, tidak ada azab kubur itu, tidak ada siksa. Tetapi ada yang ketiga juga berpendapat bahwa memang ada azab atau siksa kubur itu sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tetapi yang jelas para ulama sepakat bahwa memang ada azab kubur itu, ya, sesuai dengan hadis-hadis yang kemudian sudah disampaikan. Termasuk diantaranya adalah disebutkan secara spesifik di beberapa hadis Rasulullah, siksa kubur itu antara lain menurut riwayat Anas bin Malik itu dipukul dengan palu besi, lalu kemudian orang yang ada atau mayat yang ada itu berteriak, didengar oleh sekitarnya kecuali yang tidak mendengar adalah jin dan manusia. Kemudian kalau riwayat Barok bin Azib itu siksa kubur itu adalah udara panas dan beracun dan dihimpit dalam kuburan hingga bengkok remuk semua tulangnya. Itu riwayat Abu Dawud. Kemudian riwayat Abu Hurairah itu siksa kubur itu diserang oleh tinin, 99 tinin. Tinin itu adalah 70 ular yang memiliki 7 kepala yang menghisapnya hingga hari kiamat. Bagaimana siksaan yang ada di kuburan itu? Apakah terus berlangsung? Orang kafir terus berlangsung sampai nanti hari kiamat. Sedangkan orang muslim yang berdosa digantungkan pada dosanya. Jadi kalau sudah cukup. Karena itu bagian dari ujian dan itu merupakan tamhis sebelum masuk surga. Lalu kemudian ditanyakan juga kenapa kemudian tidak mendengar? Jadi siksaan atau azab kubur itu memang didengar oleh semua makhluk, cuma yang tidak mendengar dua, manusia dan jin yang tidak mendengar. Bahkan binatang mendengar. Jadi ada banyak cerita ketika kemudian di kuburan itu tiba-tiba kuda yang ada di situ atau kambing yang ada di situ kemudian lari karena mendengar teriakan histeris dari siksaan di dalam alam kubur atau alam barzah itu.
Tetapi yang tidak mendengar cuma jin dan manusia. Kenapa tidak mendengar manusia itu? Hikmahnya adalah pertama untuk menguji keimanan seseorang itu. Beneran enggak imannya? Ya, karena kalau mendengar, kira-kira kalau mendengar bapak pulang, ibu pulang di pekuburan itu didengar, kira-kira masjid ini full pasti. Masjid ini full, semua orang ngaji, tidak ada yang mau nyuri, tidak ada yang mau nyolong. Jadi ujian keimanan. Bagaimana keimanannya kepada hal yang gaib itu yang tidak kelihatan. Itu hikmahnya yang pertama. Yang kedua, untuk menutupi aib jenazah. Jadi kalau kemudian kedengaran, oh itu disiksa itu, sudah jelas, ini kedengaran. Jadi untuk menutup aib jenazah. Kemudian yang kedua, untuk memberi ketenangan kepada keluarga mayat. Dan yang terakhir adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Karena kalau sampai siksa atau azab kubur itu didengar, itu akan membuat manusia tidak nyaman makan, tidak nyaman minum, itu akan membuat trauma, tidak akan kerja, semuanya akan di masjid, terus dzikir, terus tak nyari laku kalau sudah mendengar itu. Bahkan jangankan ini, dalam konteks zikrul maut saja, itu beda, dosisnya beda antara kita yang sudah berumur 40-50 tahun ke atas dengan anak-anak pelajar. Jadi anak-anak yang masih belajar di SMA, yang belajar masih aktif-aktif itu, dosis mungkin zikrul mautnya itu ya penting lah, perlu sedikit. Tapi yang lebih banyak dosisnya yang kita butuhkan adalah usia-usia seperti kita. Kalau mereka diingatkan tentang mati nanti tidak jadi belajar itu. Jadi tergantung kepada dosis. Tapi paling tidak itulah hikmahnya kenapa kemudian siksa kubur itu kemudian tidak terdengar. Mengakhiri kajian ini sedikit saya sampaikan siapa yang terlindungi dari siksa kubur itu. Pertama, orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Ma min muslim yamutu yaumal jum'ah aw lailatul jum'ah illa waqahullahu fitnatal qabri, rawahu Tirmidzi. Kemudian meninggal karena penyakit perut, mangqatalau batnuhu lam yu'adzib fi qabrihi. Kemudian yang ketiga mati syahid. Kemudian yang keempat saat menjaga perbatasan perang, dan orang yang terbiasa membaca surat Al-Mulk. Itu beberapa keterangan tentang orang yang selamat dari siksa kubur. Ketika masuk ke kuburan, Rasulullah SAW mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, "Ya Rasul, apa yang aku baca saat memasuki pekuburan?" Rasulullah menjawab pertanyaan Aisyah itu dengan mengatakan, "Kuli assalam ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lalahikun." Jadi ketika masuk pekuburan, salamlah buat orang-orang mukmin dan muslim yang ada di pekuburan itu. Lalu katakan semoga rahmat Allah buat orang-orang terdahulu dan orang yang akan datang. Insyaallah aku juga akan menyusul kalian. Itu mengingat dzikrul maut supaya fase kehidupan kita di alam dunia ini yang masih diberi kesempatan oleh Allah betul-betul digunakan dengan sungguh-sungguh, sehingga ketika memasuki fase berikutnya di alam barzah kita sudah siap dengan amal yang kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memberikan sebuah wawasan kepada kita dan Allah memberikan hidayah kepada kita untuk menjadi seorang mukmin yang pada saatnya nanti dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.